Analisis regulasi dan legalitas mengenai NIB, NPWP, dan izin usaha di Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan kementerian terkait NIB, NPWP, dan surat izin usaha. Yang pertama ada nomor induk berusaha atau NIB. Kementerian yang berhubungan dengan NIB adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang kedua ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga ada Kementerian Keuangan. Keempat ada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang kelima ada kementerian atau lembaga teknis lain. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kementerian yang berhubungan dengan NPWP adalah sebagai berikut. Kementerian Keuangan, Kemenkeu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, Kementerian SDM, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, dan pemerintah daerah. Kementerian yang terkait dengan surat izin usaha. Yang pertama yaitu Kementerian Investasi atau BKPM. Di sini BKPM bertindak sebagai koordinator utama dalam sistem OSS. Setelah pelaku usaha memperoleh NIB, sistem OSS akan mengarahkan proses perizinan lanjutan dengan klasifikasi risiko usaha. Jika usaha berisiko rendah, maka NIB saja sudah dianggap sebagai izin usaha. Namun, jika usaha berisiko tinggi, maka pelaku usaha harus mengurus izin tambahan seperti perizinan operasional melalui OSS yang kemudian ditindaklanjuti oleh kementerian terkait. Selanjutnya yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Di sini Kemenhukam menangani pengesahan badan hukum seperti PT, CV, koperasi, dan yayasan. Legalitas badan hukum ini menjadi dasar penting sebelum pelaku usaha dapat mengakses dan mengurus surat izin usaha. Selanjutnya ada Kementerian Perdagangan. Kemendak mengeluarkan surat izin usaha perdagangan untuk pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa. SIUP ini biasanya terbit otomatis melalui OSS, namun tetap harus dicetak dan diunduh oleh pelaku usaha sebagai bukti fisik perizinannya. Kemendak juga mengatur klasifikasi kegiatan perdagangan melalui klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Selanjutnya ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Dalam sektor konstruksi dan properti, izin lokasi dan izin mendirikan bangunan serta persetujuan bangunan gedung menjadi syarat untuk memperoleh surat izin usaha. Kementerian PUPR melalui Dinas Teknis di daerah bertanggung jawab mengatur dan meninjau kelayakan bangunan dan lingkungan fisik usaha. Selanjutnya ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Untuk usaha yang berdampak terhadap lingkungan, izin lingkungan menjadi syarat wajib sebelum surat izin usaha diterbitkan. Tanpa izin ini, pelaku usaha tidak akan dapat menyelesaikan proses perizinan komersial di OSS. KLHK bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup di daerah untuk menerbitkan dokumen ini. Apakah WNA wajib memiliki NPWP? Warga negara asing atau WNA tidak selalu wajib memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak di Indonesia. Kewajiban memiliki NPWP bagi WNA tergantung pada status dan kegiatan mereka di Indonesia. WNA wajib memiliki NPWP jika tinggal atau menetap di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Memiliki penghasilan dari Indonesia meskipun tinggal di luar negeri dan statusnya adalah subjek pajak dalam negeri atau SPDN. Bekerja di Indonesia dan mendapatkan penghasilan misalnya sebagai karyawan tetap, tenaga ahli, atau pemilik usaha. Dalam hal ini, WNA dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri dan wajib mendaftar NPWP serta melaporkan SPT tahunan. WNA tidak wajib memiliki NPWP jika tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam setahun.
tidak memiliki penghasilan dari Indonesia, dan tidak memenuhi kriteria subjek pajak dalam negeri, atau hanya berkunjung sebagai turis atau kunjungan singkat tanpa aktivitas ekonomi. Mengapa izin usaha ekspor jasa penting? Izin usaha ekspor jasa sangat penting karena menyangkut legalitas, kepatuhan terhadap regulasi, dan akses terhadap berbagai fasilitas yang mendukung kelancaran operasional bisnis ekspor jasa di Indonesia. Berikut adalah penjelasan dan sumber resmi yang mendasarinya. Yang pertama, legalitas dan kepatuhan regulasi. Memiliki izin usaha ekspor jasa memastikan bahwa kegiatan ekspor yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk menghindari sanksi administratif dan memastikan bahwa bisnis berjalan secara sah. Menurut informasi dari HSH Cargo, legalitas perusahaan yang didukung oleh surat-surat perizinan yang sesuai merupakan salah satu syarat dalam aktivitas ekspor ke luar negeri. Yang kedua, akses ke fasilitas perpajakan. Pemerintah Indonesia memberikan insentif perpajakan seperti tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 0% untuk ekspor jasa tertentu. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 32 PMK 010/2019 yang menetapkan batasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak yang atas ekspornya dikenai PPN. Yang ketiga, kemudahan dalam proses administrasi ekspor. Dengan memiliki izin usaha ekspor jasa, perusahaan dapat memanfaatkan sistem Indonesia National Single Window atau INSW. Sistem ini mengintegrasikan proses administrasi, pengawasan, dan berbagai layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBJ, sehingga mempercepat dan mempermudah proses ekspor. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan mitra bisnis internasional. Memiliki legalitas dan izin usaha ekspor jasa meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata mitra bisnis internasional. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan beroperasi secara profesional dan mematuhi regulasi yang berlaku, sehingga dapat membangun kepercayaan dalam hubungan bisnis. Yang kelima, akses ke pembiayaan dan dukungan pemerintah. Perusahaan dengan izin usaha ekspor jasa yang sah dapat mengakses berbagai program pembiayaan dan dukungan dari pemerintah, seperti kredit usaha rakyat atau KUR, untuk ekspor dan fasilitas dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Hal ini membantu perusahaan dalam mengembangkan usahanya di pasar internasional. Dengan demikian, memiliki izin usaha ekspor jasa bukan hanya memiliki aspek legalitas, tetapi juga membuka peluang untuk memanfaatkan berbagai fasilitas dan dukungan yang tersedia bagi pelaku ekspor di Indonesia. Selanjutnya ada cek nomor NIB, NPWP, dan surat izin ekspor pada 3 industri. Yang pertama ada CV Kayu Manis dengan nomor induk berusaha 91203031116115 atau bisa disebut NIB dan diterbitkan pada tanggal 11 Januari 2019 dan pada perubahan kelima pada tanggal 10 Januari 2023. Selanjutnya ada dokumen ekspor yang memenuhi dan ada nomor pokok wajib pajak dengan nomor 02.104.695.8/543.000 atau bisa disebut NPWP dan terdaftar pada tanggal 27 Juni 2002. PT Jawa Lele Furniture memiliki NIB dengan nomor
yang telah sesuai dengan akta perubahan terakhir nomor 1 pada tanggal 2 Juni 2022 oleh Notaris Retno Dewi Kartika SH MKN yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya ada NPWP dengan nomor 72.153.726.7/602.000 dan ada dokumen ekspor yang memenuhi. PT Ergo Furniture memiliki NIP dengan nomor 91200130420065 pada tanggal 26 Oktober 2019 dan tidak ada perubahan akta, dan NPWP dengan nomor 21.062.846.7/426.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon. Yang terakhir ada dokumen ekspor yang memenuhi. Contoh dokumen NIP, NPWP, dan izin usaha pada 3 perusahaan. Yang pertama ada PT Wira Bina Prasamya, merupakan PT yang bergerak di bidang konstruksi. Di bawah ini merupakan contoh dokumen NIP, NPWP, dan surat izin usaha pada PT Wira Bina Prasamya. NIP biasanya berisikan nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor NPWP, nomor telepon, dan identitas lainnya dari perusahaan. Kemudian NPWP yang di dalamnya berisikan nomor NPWP, nama perusahaan, alamat perusahaan, dan identitas lainnya dari perusahaan. Selanjutnya ada surat izin usaha yang di dalamnya berisikan nama perusahaan, nomor NIP, alamat perusahaan, dan identitas lainnya dari perusahaan. Yang kedua ada PT Media Inovasi Berjaya yang bergerak di bidang percetakan. Di bawah ini merupakan contoh NIP, NPWP, dan surat izin usaha dari PT Media Inovasi Berjaya. Umumnya, ketentuan dalam isi NIP, NPWP, dan surat izin usaha memuat informasi yang sama, seperti PT sebelumnya. NIP dari PT Media Inovasi Berjaya yaitu 022071238004 dan NPWP dari PT Media Inovasi Berjaya yaitu 94182104411000. Dan yang terakhir ada PT Pangan Agro Swasembada yang bergerak di komoditi pangan. Di bawah ini merupakan contoh NIP, NPWP, dan surat izin usaha dari PT Pangan Agro Swasembada. NIP dari PT Pangan Agro Swasembada yaitu 123.500014124 dan NPWP dari PT Pangan Agro Swasembada yaitu 41595931404000. Pemaparan daftar pertanyaan dari kelompok lain. Yang pertama dari kelompok 2, yaitu mengapa perusahaan yang sudah lama beroperasi bisa mengabaikan standar APT dan higienitas? Apakah pengawasan dalam proses penerbitan NIP terlalu lemah hingga hal ini bisa terjadi? Jawaban dari kelompok kami yaitu perusahaan yang telah lama beroperasi bisa mengabaikan standar APT dan higienitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk lemahnya pengawasan dalam proses penerbitan NIP karena sistem OSS lebih berfokus pada aspek administratif seperti legalitas usaha, jenis usaha, risiko usaha, dan lain sebagainya. Jadi sistem OSS tanpa secara langsung mengevaluasi standar K3. Sebenarnya standar K3 bukan prasyarat langsung penerbitan NIP. Meskipun begitu, standar K3 merupakan bagian dari komitmen pemenuhan setelah NIP keluar. Setelah NIP terbit, Kemenaker tetap melakukan pengawasan secara berkala terkait penerapan K3 di perusahaan. Karena hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan sesuai Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang APT. Jadi seharusnya perusahaan tidak boleh mengabaikan K3. Selanjutnya nomor 2 yaitu
Setiap perusahaan memiliki tingkatan mulai dari UMKM, UD, CV, hingga PT. Bagaimana cara menentukan atau mengklasifikasikan tingkatan tersebut? Apakah ini masih berhubungan dengan NIB atau NPWP? Jawaban dari kami yaitu klasifikasi jenis usaha di Indonesia umumnya dilihat dari dua aspek utama, yaitu bentuk badan usaha dan skala usaha. Skala usaha ini berdasarkan aset dan omset. Jadi UMKM, UD, CV hingga PT itu dilihat dari aset ataupun omset tahunannya. Dan juga apakah ini masih berhubungan dengan NIB atau NPWP? Jawabannya yaitu dalam pengajuan NIB melalui sistem AS, pelaku usaha wajib menentukan terlebih dahulu bentuk usahanya. Penentuan bentuk usaha ini sangat penting karena akan mempengaruhi jenis perizinan, persyaratan yang harus dipenuhi, serta pengaturan perpajakan yang berlaku. Setelah NIB diterbitkan, informasi tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam proses penerbitan NPWP. Jika bentuk usahanya perorangan, maka NPWP yang diterbitkan atas nama pribadi. Sedangkan jenis usaha yang berbentuk CV atau PT, maka NPWP yang diterbitkan atas nama badan usaha. Dengan demikian, klasifikasi bentuk usaha dan skala usaha merupakan elemen penting yang harus ditetapkan sejak awal karena akan berpengaruh langsung terhadap legalitas dan kewajiban administrasi perpajakan pelaku usaha. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 3. Meskipun sistem OSS bersifat online, mengapa pelaku usaha masih sering diharuskan melakukan verifikasi manual di dinas daerah, dan bagaimana hal ini mempengaruhi efektivitas OSS sebagai sistem perizinan terpadu? Jawaban dari kami yaitu hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor pertama, perbedaan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah. Karena tidak semua dinas daerah memiliki sistem yang sudah sepenuhnya terintegrasi dengan OSS pusat, baik dari sisi teknologi maupun prosedur birokrasi. Alhasil, data yang telah diinput seringkali tetap memerlukan pemeriksaan secara manual oleh dinas setempat sebelum izin operasional bisa dikeluarkan. Kedua, beberapa jenis perizinan masih memerlukan dokumen fisik atau survei lapangan, terutama untuk usaha dengan tingkat resiko menengah dan tinggi. Misalnya izin lokasi, izin lingkungan, atau izin teknis lainnya yang memerlukan verifikasi lapangan tidak bisa sepenuhnya diselesaikan secara online. Dinas daerah tetap perlu memastikan bahwa data yang diajukan secara elektronik sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Di satu sisi, OSS telah menyederhanakan proses awal perizinan dan mempercepat akses legalitas usaha. Namun di sisi lain, jika pelaksanaan di daerah masih lambat atau belum terintegrasi sepenuhnya, maka tujuan OSS sebagai sistem yang cepat, transparan, dan efisien belum dapat tercapai secara optimal. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa proses perizinan masih rumit dan berbelit, terutama di kalangan pelaku UMKM atau investor yang baru memulai usaha. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan integrasi sistem antara OSS pusat dan dinas daerah, peningkatan kapasitas SDM, dan penyederhanaan regulasi teknis di daerah agar sistem OSS dapat berjalan sepenuhnya sesuai tujuannya sebagai platform perizinan berbasis risiko yang efisien dan terpusat. Pertanyaan yang kedua, bagaimana ketentuan perpajakan Indonesia mengatur wajib pajak warga negara asing atau WNA yang bekerja di proyek di Indonesia selama 2 bulan dan menerima gaji dari kantor pusat di luar negeri? Apakah WNA tersebut wajib memiliki NPWP? Jawaban dari kelompok kami, ya, WNA tersebut tetap dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang berasal dari kegiatan yang dilakukan di Indonesia. Karena WNA ini dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri atau SPLN menurut ketentuan perpajakan Indonesia. Hal ini dikarenakan masa tinggalnya tidak melebihi 183 hari dalam 12 bulan, meskipun pembayaran dilakukan di luar negeri. Pajak ini biasanya dikenakan melalui mekanisme PPh pasal 26 yang dipotong dan disetor oleh pihak pengguna jasa atau pemberi kerja di Indonesia.
Tetapi, karena tidak berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri, WNA tersebut tidak diwajibkan memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Meskipun demikian, kewajiban perpajakannya tetap berlaku atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia, guna menjamin keadilan dan kepatuhan dalam sistem perpajakan nasional. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertama, jelaskan bagaimana pendapat Anda apabila terdapat suatu UMKM yang pemiliknya masih memiliki kesadaran rendah dan merasa tidak memerlukan izin usaha berupa NIB. Menurut kami bahwa rendahnya kesadaran pemilik UMKM terhadap pentingnya memiliki NIB ini menunjukkan masih kurangnya pemahaman akan manfaat legalitas usaha. Hal ini menjadi tantangan serius karena tanpa NIB, UMKM tidak bisa memanfaatkan berbagai fasilitas pendukung dari pemerintah seperti bantuan modal, pelatihan, hingga akses pasar yang lebih luas. Selain itu, usaha yang tidak terdaftar rawan menghadapi kendala hukum dan sulit berkembang secara profesional. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi dan pendampingan agar pelaku UMKM menyadari bahwa memiliki NIB ini bukan beban, melainkan langkah strategis untuk keberlanjutan usaha mereka. Pertanyaan kedua, bagaimana peran pemerintah dalam mendorong UMKM untuk mendorong legalitas usaha apabila sumber daya manusianya masih memiliki kesadaran rendah terkait legalitas usaha? Rendahnya kesadaran akan pentingnya legalitas usaha menjadi salah satu kendala utama yang umumnya disebabkan oleh kurangnya informasi, keterbatasan pendidikan, serta anggapan bahwa proses legalisasi itu rumit dan mahal. Pemerintah memiliki peran strategis dalam mengatasi persoalan ini. Pertama, melalui edukasi dan sosialisasi yang menyasar pelaku UMKM secara langsung, baik melalui pelatihan, media sosial, maupun penyuluhan di daerah. Kedua, pemerintah perlu menyederhanakan proses legalitas usaha, misalnya melalui layanan berbasis digital seperti OSS, Online Single Submission, yang memudahkan pembuatan nomor induk berusaha atau NIB. Yang ketiga, insentif bagi UMKM yang telah legal, seperti akses permodalan, pelatihan, dan kemudahan ekspor, dapat menjadi dorongan kuat agar pelaku usaha segera mengurus legalitasnya. Thank you for watching.